Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali melemah turun 0,19% ke angka 7.490. Selain video ini kami juga mau upload jadi video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang masuk menjadi pilihan JP Morgan di bulan Agustus. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang laba bersih di semester 1 ini tidak begitu oke. Tapi ternyata BlackRock masih masuk akumulasi dan hari ini masih melanjutkan kenaikan. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Di video ini kembali akan coba analisa saham Inco yang bisa kita lihat cara pergerakan saat ini masih bergerak tren. Sebelumnya memang beberapa kali mencoba break 3.750 sempat gagal break, sempat melemah ke sekitar support 3.450 yang saat ini tepat di garis EMA 50. Inco masih bisa bertahan dan saat ini kembali melanjutkan kenaikan. Dan cara pergerakan Inco untuk terancang menengah memang sebelumnya masih bergerak tren karena masih kuat di atas garis EMA 50-150. Dan kenaikan hari ini 5% lebih membuat Inco saat ini mencoba untuk break resisten di sekitar 4.130 sampai 4.150. Jika kita perhatikan sebelumnya ini merupakan zona resisten lumayan kuat. Dan hari ini kalau pemberitaan dengan judul pembuluhan saham Inco di balik tekanan laba semester 1. Jadi JP Morgan mencatat bahwa laba bersih setelah pajak Inco itu anjlok 89% secara tahunan. Jadi pencapaian laba bersih di semester 1 hanya mencapai 25 juta, turun 32% dari periode yang sama tahun lalu. Atau baru memenuhi 50% dari proyeksi JP Morgan dan 30% dari konsensus pasar. Lalu jika kita baca lebih lanjut, ternyata di bulan Juli BlackRock terpantau masih masuk melakukan akumulasi dan menambah 1 juta lebih saham Inco ini. Walaupun memang di bulan Agustus ada menjual sekitar 100 ribuan saham Inco. Tapi secara keseluruhan BlackRock masih masuk akumulasi. Jadi BlackRock masih menjadi pemegang saham terbesar angka 10. Yang mencapai 18 juta saham Inco. Jadi secara teknikal Inco saat ini masih oke, dan jika kita perhatikan broker summary, asing juga terpantau 1 minggu ini masih masuk. Dan kenaikan 5% ini juga terpantau masih ada akumulasi. Sehingga Inco menurut saya saat ini masih menarik untuk coba di hold. Untuk teman-teman yang mau coba swing, bisa pertimbangkan jadikan zona ini sekitar 1130 sampai sekitar 1250 untuk target swing apabila memang Inco ternyata gagal break. Atau menurut saya masih bisa hold terus selama Inco tidak turun kembali di bawah harga 4.000. Karena selama masih kuat di atas 4.000, Inco masih on track untuk melanjutkan uptrendnya dengan target berikutnya menurut saya di sekitar 4.400. Untuk target berikutnya apabila Inco kuat berada di atas harga 4.000. Dan sekarang kita coba lihat NCKL juga sampai saat ini masih bergerak naik. NCKL hari ini naik juga lumayan tinggi, 7% lebih ke 1.025. Dan jika kita perhatikan sebelumnya NCKL mencoba untuk break 1000 masih gagal, sempat terkoreksi ke zona support di sekitar 930 sampai 950. NCKL masih bisa bertahan dan hari ini kembali naik. Dan cara tren bisa kita lihat NCKL trennya masih bergerak sangat tren. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk NCKL, bisa kita lihat asing juga terpantau 1 minggu ini masih masuk. Dan di broker summary juga terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga NCKL masih ada potensi untuk break zona resisten ini menuju target berikutnya jika 1080 sampai harga 1100. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan enter, misalnya masih bisa coba tunggu di sekitar harga 1000. Apabila 1 minggu ke depan NCKL masih kuat di atas 1000, misalnya masih menarik untuk coba entry di harga 1000 ini dengan target terdekat di 1080 sampai target lebih jauh di 1150. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, misalnya bisa jadikan 950 untuk trailing stopnya. Selama NCKL kuat di atas 950, secara pergerakan belum ada tanda-tanda patah tren. Sekarang kita coba lihat saham Harum. Harum kenaikannya belum setinggi atau se-uptrend NCKL maupun Inco. Saat ini masih sideways, tapi menarik saat ini kembali mencoba untuk break garis EMA 150. Jadi pada tanggal 4 Agustus, Harum mencoba break, ternyata gagal. Sempat melemah mendekati support 850, bisa kita lihat supportnya masih berupa support kuat. Harum hari ini masih naik 1% lebih ke 880. Dan untuk garis EMA 150 saat ini sekitar 885. Jadi Harum bisa menarik coba dipantau apabila memang teman-teman belum sempat dapat di harga bawah, masih bisa pantau untuk buy on breakout apabila Harum 1 minggu ke depan berhasil beri garis EMA 150. Karena cara pergerakan Harum akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend apabila berhasil break.
Dan target berikutnya di sekitar 950 dan target hijau di harga 1000 apabila terkonfirmasi break. Jika terpantau gagal break pun, Musa masih bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 50 di 830 untuk buy on support untuk saham Harum. Dan untuk Harum bisa kita perhatikan di sini, asing hari ini memang melakukan sedikit distribusi, tapi 1 minggu terakhir asing mulai masuk akumulasi. Di broker summary ini juga terpantau masih ada akumulasi. Sehingga potensi Harum untuk break garis EMA 150 Musa masih lumayan besar untuk tren jangka menengah. Jadi apabila teman-teman sudah punya, Musa masih bisa di hold. Bisa jadikan 850 untuk trail stop atau garis EMA 50 untuk trail stop. Dan sekarang kita coba lihat MBMA. MBMA berbeda dengan teman-temannya dan beberapa hari terakhir malah melemah. Jadi bisa kita lihat MBMA saat ini malah turun di bawah harga 500, sekarang sudah berubah menjadi resisten psikologis. Sekarang mencoba untuk menembus garis EMA 50 di sekitar 466. Jadi untuk MBMA Musa harus hati-hati apabila ternyata besok atau 1 minggu ke depan gagal bertahan dari rebound dari garis EMA 50. Karena cara pergerakan ada potensi untuk lanjut turun ke garis EMA 150 dan garis EMA 50 ke depannya berpotensi untuk menjadi resisten kuat yang menahan kenaikan dari saham MBMA. Tapi penurunan 3% lebih ini memang belum mengkonfirmasi garis EMA 50 terlewati. Jadi memang masih ada potensi untuk rebound selama masih kuat di atas garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan MBMA memang ini terpantau ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terpantau dan beberapa hari terakhir sudah mulai keluar. Distribusi asing juga hari ini lumayan besar. Jadi untuk MBMA harus hati-hati apabila terkonfirmasi break. Dan untuk teman-teman yang sudah punya di harga bawah bisa pertimbangkan take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 150 untuk re-entry kembali untuk lebih amannya. Tapi selama masih kuat di atas garis EMA 50, teman-teman yang saatnya baru mau coba pantau re-entry masih bisa coba dipantau. Tapi lebih oke cara pergerakan saya lihat MBMA baru lebih menarik untuk entry apabila memang bisa naik kembali di atas 480 untuk saat ini. Jadi masih bisa coba spekulatif buy di sekitar garis EMA 50 atau tunggu berhasil naik di atas 480 baru kita ikut entry. Kan masih ada potensi sell untuk kembali ke 520 apabila memang masih kuat di atas garis EMA 50. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.